Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami. Kali ini kita akan masuk pada sesi question and answer. Jadi tanya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan pada kolom komentar pada video kami sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya dan menonton video sebelumnya dari kami. Oke, baik. Jadi sebelumnya kami sudah melihat dan kami menerima 3 buah pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan 3 buah pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kami, yaitu dari saya sendiri, Muhammad Fahri Juraini, kemudian Rafli Amruni dengan saudari Yeni Goe. Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Selvina Matahiu. Nah, pertanyaannya, berikan contoh jenis tes hasil belajar seperti apa yang diberikan seorang guru dalam pembelajaran online seperti saat ini. Jadi baik, sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat ini kita sedang menghadapi suatu situasi pandemi, sehingganya kita dialihkan seluruh kegiatan pembelajaran kita yang sebelumnya offline jika dialihkan menjadi online. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan tes hasil belajar pun harus dilakukan secara online. Nah, contoh dari tes hasil belajar yang dilakukan guru pada saat pandemi ini yaitu online, itu yang familiar dan sering kita dengar yang pertama yaitu Google Form. Nah, dari Google Form ini guru dapat membuat soal-soal dan memberikan jawaban, sehingganya ketika murid mengisi soal tersebut, ia bisa mengetahui apakah pada hasil akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar yang ia jawab, kemudian jawaban yang salah ia jawab. Kemudian contoh lain dari tes hasil belajar dalam bentuk pembelajaran online ini, kita juga bisa menggunakan quizzes. Nah, quizzes ini suatu platform di mana guru dapat memberikan atau membuat sebuah soal-soal. Nah, kemudian siswa diberikan kode untuk dapat masuk dan mengakses soal-soal tersebut. Kemudian untuk menjawab soal-soal tersebut dibatasi oleh waktu yang dimana telah diatur oleh guru sebelumnya. Nah, beberapa contoh tes hasil belajar yang secara online ini tentunya sangat efisien, di mana memudahkan kita tanpa perlu menyiapkan banyak tenaga, kemudian kertas dalam bentuk fisik. Kita tinggal perlu menyiapkan internet, sehingganya proses tes hasil belajar bisa dilaksanakan. Kemudian juga sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum situasi pandemi ini, ternyata Indonesia itu sudah mengalihkan sistem ujian ke bentuk online, di mana kita kenal pada saat SMA itu UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ke depannya bentuk-bentuk tes atau ujian itu akan lebih banyak online, apalagi dilihat dengan situasi pandemi pada saat ini. Baik, saya kira itu jawaban dari saya terkait pertanyaan dari saudari Selvina Mataihu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari saya, teman sekelompok saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Kasim. Pertanyaannya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan dari alat ukur penilaian hasil belajar? Kelebihan dan kekurangan tes tertulis. Kelebihan tes tertulis dapat mengukur kemampuan sejumlah siswa dalam tempat yang terpisah dan dalam waktu yang sama. Dalam tes tulis, peserta didik relatif memiliki kebebasan untuk menjawab soal, sehingga secara psikologi peserta didik lebih bebas dan tidak terikat. Pada tes tertulis, karena soalnya sama, maka objektivitas
hasil penilaian lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada tes lisan ataupun tes tindakan. Kekurangan tes tulis belum tentu cocok mengukur psikomotorik dan mengukur ranah efektif pada tingkat karakteristik. Hasil dari tes tulis sedikit agak diragukan karena peserta dapat melakukan kecurangan dalam mengerjakan. Apabila tidak menggunakan bahasa yang tegas dan lugas, dapat mengandung pengertian ganda sehingga berakibat data yang masuk salah. 2. Kelebihan dan kekurangan tes lisan. Keuntungan tes lisan dalam evaluasi pembelajaran dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap serta kepribadiannya karena dilakukan secara bertahapan langsung. Bagi siswa yang kemampuan berpikirnya lambat, sehingga sering mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan soal, tes bentuk lisan dapat menolong sebab dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Hasil tes dapat langsung diketahui oleh siswa. Kelemahan tes lisan dalam evaluasi pembelajaran, subjektivitas, pengetesan dari guru atau mengajar sering mencemari hasil tes. Waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif cukup lama. Ketiga, kelebihan dan kekurangan tes perbuatan. Kelebihan tes perbuatan atau tindakan cocok digunakan untuk mengukur aspek perilaku psikomotor. Dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian antar pengetahuan teori dan keterampilan memprakteknya. Tidak ada kesempatan untuk menyontek. Kelemahan tes perbuatan atau tindakan lebih sulit dalam mengadakan pengukuran, memerlukan biaya yang relatif besar, memerlukan waktu yang relatif. Baiklah, itulah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gustin Abdullah. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan validitas? Apakah bisa penilaian hasil belajar bisa dilakukan jika tidak ada validitas? Nah, jawabannya, validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketepatan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas terbagi dengan berbagai macam seperti validitas isi, validitas konstruk, validitas muka, dan validitas kriteria. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu antara lain, yang pertama, prestasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Ketiga, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapat sesuai. Keempat, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari investasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokannya. Nah, kesimpulannya, sebaiknya dalam melakukan penilaian harus menggunakan soal atau instrumen penilaian yang valid. Baik, itulah jawaban-jawaban dari kami yang dapat kami berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Semoga jawaban-jawaban yang kami berikan pada video kali ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami share pada video kali ini bermanfaat. Saya akhiri video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.